Saya mendapat sebuah pesan dari Roh Kudus untuk kita semua, dan ada sebuah timely message yang saya beri judul Lukas (2) pesan khusus untuk para dokter dan tenaga medis. Tapi dengan catatan firman Tuhan itu bermata dua, pesan khusus untuk mereka. Tapi pesan ini untuk kita semua, apapun profesi kita, manajemen, owner, apapun juga. Pesan ini untuk kita semua, tapi secara khususnya saya mau bahas tentang tabib Lukas. Dan ini adalah pesan khusus untuk para dokter dan tenaga medis juga. Buka bersama dengan saya di Kolose pasal 4 ayat 14. Nggak banyak ayat yang saya bagikan, semoga jadi berkat buat kita semuanya, khususnya yang berprofesi demikian. Di bidang medis ini, saya percaya Tuhan memberi rema, Tuhan memberi pewahyuan. Kolose 4 ayat 14 bunyinya, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sebelum saya baca lagi, Kolose 4 ini, lebih tepatnya Kolose adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Waktu Paulus menulis surat, di akhir surat selalu ada paragraf atau tanda tangannya. Tapi paragraf tanda tangan itu berupa salam atau shalom hari ini di dalam gereja. Dia berkata shalom atau salam kepadamu dari dokter Lukas, tabib Lukas. Nggak berhenti di situ, tabib Lukas yang kekasih. Tidak merujuk hanya kepada profesi, tetapi kepada kasih. Bukan hanya menunjukkan kepada bidang yang dia geluti, tetapi kepada kasih dan dampak hidupnya secara rohani. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Dan dari Demas, ada dua pribadi yang menyampaikan salam hari ini. Di ayat 14, pertama adalah tabib Lukas, lalu Demas. Sebelum saya bicara soal Lukas, siapa dia, apa dia, gimana permulaannya, gimana akhirnya. Sebab saya juga adalah seorang siswa teologia. Saya belajar Alkitab secara profesional juga, artinya saya pergi ke sekolah Alkitab. Pada waktu saya di Kanada, itulah S1 saya. Jadi saya bisa memberikan sebuah kekayaan ekstra pengetahuan buat Anda dari sejarah dan tradisi gereja. Tapi sebelumnya saya jelaskan tentang Demas. Ya, gak usah dibuka di ayat-ayat lain di surat Paulus, Demas disebut juga di surat Timotius. Dikatakan bahwa Demas telah mengasihi dunia dan meninggalkan aku. Ya, Demas telah mengasihi dunia dan meninggalkan saya. Tepatnya di 2 Timotius pasal yang keempat ayat 10, gak usah dibuka, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Jadi Demas itu adalah murid Paulus yang satunya atau rekan sepelayanannya. Dulunya dia setia, dulunya sungguh-sungguh. Kita nggak tahu apa profesinya, tetapi Demas itu seorang yang komitmen dalam pelayanan. Dia kemungkinan besar bukanlah full timer atau pendeta penuh seperti Paulus. Sama seperti Lukas, orang-orang di marketplace saudara. Tapi Demas cinta dunia. Pada ujungnya dia meninggalkan Paulus. Paulus hanya memberikan catatan dia mencintai dunia. Apakah dia murtad dari iman? Kita nggak tahu. Apakah Demas setengah-setengah dalam pelayanan? Pokoknya dia meninggalkan Paulus. Dia nggak bisa menyelesaikan pertandingan imannya, disayangkan sekali. Tetapi Lukas berbeda. Sampai akhir hayatnya dia setia. Nah, kita melihat kontrasnya antara Demas dengan Lukas. Ternyata apapun profesi seseorang, Tuhan menuntutnya untuk melayani kerajaannya. Dan menuntut dirinya untuk setia sampai pada akhirnya. Tak terkecuali Lukas, tak terkecuali Demas, tak terkecuali Anda dan saya, bidang apapun yang kita gelutin, ya, apapun gelar sekolah kita, dan apapun job deskripsi yang kita jalankan hari ini. Ingatlah dulu bahwa kita dipanggil untuk melayani lewat profesi kita masing-masing. Yang kita layani bukan hanya umat manusia, itu efeknya, itu impact-nya, itu dampaknya. Yang kita layani pertama-tama adalah Yesus Kristus Tuhan kita.
Sebelum kita apapun di bumi ini, kita Kristen dulu, you see. Demas lupa akan hal ini. Tapi tidaklah Lukas melupakannya. Lukas itu siapa? Yang pasti dia adalah murid Paulus. Rekan pelayanannya. Jadi dia juga murid Yesus. Karena Paulus berkata, ikutlah aku seperti aku ikut Tuhan Yesus. Paulus berkata, follow me as I follow Christ. Jadi dengan kata lain, siapapun yang Paulus muridkan, dia muridkan untuk Tuhan. Dia muridkan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus memuridkan orang-orang tersebut melalui Paulus. Jadi murid Paulus ya murid Yesus. Lukas ini kapan bertobatnya tidak dicatat. Lukas ini gimana ketemu Paulus juga nggak dituliskan. Tapi kita tahu dia adalah murid Yesus yang teladan. Dia bukan salah satu dari 12 rasul anak domba Allah. Dia bahkan mungkin tidak setara dengan Paulus karena dia anonimus. Berkali-kali dia menulis-nulis dalam surat dan dalam kitab Injil yang dia catat, ya, yang menjadi bagian daripada Alkitab kita 66 buku Kejadian sampai Wahyu. Lukas ini menunjukkan bahwa dia itu low profile sekali. Padahal orang ini berkedudukan tinggi. Dia berpengaruh di zaman itu karena dia tabib, dia dokter. Bahkan dalam sejarah gereja ditulis bahwa dia seorang surgeon. Dia seorang dokter operasi. Bayangin di zaman itu masih miskin teknologi dan juga masih belum seperti hari ini ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan ilmiah. Tapi Lukas sudah menjadi seorang surgeon, menjadi seorang ahli bedah. Ini orang berkedudukan tinggi sekali. Ada beberapa profesi di dalam hidup ini, di dalam masyarakat yang sangat dihormati. Gak peduli moralitas orang itu. Kalau pendeta sih, kalau ada amoralitas langsung tidak dihargai. Tapi tidak demikian dengan orang-orang di tenaga medis. Biasanya kehidupan pribadi mereka tidak terbuka. Biasanya kehidupan private mereka bukan urusan pasiennya. Lain kata dengan pendeta dan jemaat. Jadi pendeta itu lebih dikepoin gitulah kira-kira. Kalau dokter sih asal dia pakai seragam putih gitu ya, sudah ada di sini alatnya untuk cek tubuh seseorang, denyutnya dan sebagainya, langsung dihargai. Kemana-mana selalu VIP. Kayaknya ada kuasa dalam seragamnya. Demikian pula dengan Lukas. Dia seorang tabib. Dan Paulus menyebut dia tabib Lukas yang kekasih. Karena hubungan Paulus sangat pribadi sekali. Dia adalah tabib atau dokter. Bahkan surgeon ahli bedah. Jadi orang ini orang yang super terhormat. Di mana-mana VIP jikalau bukan VVIP. Di mana-mana semuanya pasien harus antri. Apalagi kalau dokter yang bagus. Nggak usah bagus deh. Pokoknya dokter aja sudah pasti dihargai. Ya, itulah keberuntungan profesi ini. Nah, karena mendapatkan gelar itu sendiri susah kan? Studinya bertahun-tahun, termasuk zaman itu. Zaman itu juga nggak gampang. Untuk menyandang gelar tabib di bawah penjajahan Roma, untuk bisa praktek dapat izin saat itu sekalipun itu adalah zaman purbakala dibandingkan zaman modern sekarang. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini membayar harganya untuk dipercaya. Mereka betul-betul menimba ilmu lebih dari rata-rata. Karena itu Lukas adalah seorang yang sangat-sangat tersanjung di masyarakat. Tapi lihat ya, orangnya low profile sekali ya. Gak heran murid Yesus semuanya rendah hati. Saya curiga nih kalau kita ada yang gak rendah hati, jangan-jangan kita bukan murid Tuhan. Jangan-jangan we don't belong to Christ. Dunia ini banyak orang yang mengaku dia adalah pengikut Yesus padahal bukan. Karena dari buahnya kita bisa melihat dan menilai pohonnya. Murid Yesus itu pasti seperti Lukas. Bahkan juga seperti Paulus. Seorang tabib, dokter, surgeon, ahli bedah. Yang sangat low profile sekali dan rendah hati. Karena dia adalah murid Paulus. Like father, like son. Dia murid Yesus. Buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi ingat ya, Lukas ini dikenal bukan karena ketabiban atau kedokterannya. Sekalipun dia itu pintar, sekalipun dia itu langka. Zaman ini aja dokter langka. Di zaman wabah pandemi juga banyak yang meninggal dunia. Semakin berkurang kan, semakin mahal harganya. Apalagi zaman itu, gak banyak yang jadi dokter karena zaman itu adalah zaman kekerasan. Zaman perang ceritanya. Orang seperti ini di kalangan Yahudi apalagi, negara yang dijajah. Mana ada yang bisa sekolah kedokteran? Ini orang ya,
sekalipun dia luar biasa kedudukan, rendah hatinya patut menjadi teladan. Karena dia adalah murid Yesus, makanya dia demikian. Buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Dan dia murid Paulus. Paulus yang berkata ini loh, sebab bagiku dihormati itu tiada artinya, semua ku anggap sampah karena pengenalan akan Tuhan jauh lebih mulia. Paulus yang sama yang berkata, yang ku ingini, yang ku rindukan dan inginkan hanyalah untuk mengenal Dia. Jikalau ada orang yang mampu bermegah, apalagi aku, lahir dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, di bawah Gamaliel studi, sangat-sangat berapi-api untuk menjalankan hukum Taurat hingga menganiaya jemaat. Dia tunjukkan semua kriterianya. Dia belajar di university yang paling bergengsi. Dan Paulus berkata, semua ku anggap sampah. Gak heran, papanya gitu, papa rohaninya. Gak heran pemimpinnya demikian. Gak heran, kalau gurunya begitu, muridnya gak jauh. So rendah hati. Karena Lukas punya satu prinsip yang harus kita tangkap apapun profesi kita. Apalagi jikalau kedokteran dan tenaga medis. Apapun kita, sekali lagi dicatat. Apapun profesimu, ingatlah bahwa dirimu adalah pertama-tama orang Kristen dulu. I'm a Christian who is also a pastor and a preacher. Status saya tertinggi bukan pada khotbah saya. Saya bukan pengkhotbah nomor 1. Pertama-tama saya adalah orang Kristen dulu. Sebelum saya adalah seorang ayah bagi ketiga anak kami, seorang suami, seorang pendeta, pengkhotbah, seniman atau apapun juga, CEO, owner, bos, pegawai profesional, sekretaris, olahragawan, presiden, perdana menteri, apapun juga. Sebelum saya adalah apapun di bumi ini, di dalam nama profesi, ingat bahwa kita Kristen dulu. Your commitment nomor 1, komitmen kita yang paling wahid, yang pertama-tama adalah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan biarkan profesi itu naik ke kepala kita, membuat kita sombong maupun minder. Status kita tidak terletak padanya. Status kita seperti Lukas terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Aku murid Tuhan, itu komitmenku yang tidak bisa ditawar, no negosiasi, harganya mati.